Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja program profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Puputri Rahayu. Saya guru di unit pelaksana teknis daerah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Wirologi 1 Jember. Nomor peserta 2015 03 04 2829. Pada kesempatan kali ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja program profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Jember dengan materi perkalian bilangan bulat di kelas 6. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo disiapkan dulu. Sekarang gilirannya Lana ya. Ayo Lana maju Lana. Ayo disiapkan dengan keras. Siap berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu dengan posisi siap berdiri. Ya, silakan berdiri. Posisinya siap, nyanyinya lantang. Vino, makanya dipakai Vino. Ya, guru mulai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagus, terima kasih. Duduk. Bagus, suaranya lantang. Guru aksen dulu. Aurel, Vina, Sandi, Dinda, Vino, Gale,
Lana, Vira, ya masuk semua hari ini ya. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, seperti kemarin yang pernah kita lakukan, simaklah video berikut ini, kemudian kalian sampaikan kepada Bu Guru apa yang kalian peroleh dari video yang sudah kalian simak. Silakan disimak baik-baik. Ada suatu masa di dalam sebuah hutan, terdapat seekor kancil yang berterbangan. Kemudian dia tidak sengaja bertemu dengan seekor tikus yang ada di pinggir sungai. Dengan sangat angkuh, akhirnya seekor tikus berkata kepada tikus, "Hai tikus, apakah kamu berani daripada berani denganku?" Ucap kancil dengan nada sombong. Dan dia tidak tahu bahwa sang tikus sudah pasti akan menolak lantaran dia tidak pernah mungkin benar memenangkan sang kancil. Namun yang terjadi adalah di luar dugaan. Ternyata tikus tersebut menerima tantangan si kancil. Akhirnya keduanya membuat kesepakatan dan menentukan hari kancil mereka yang akan dilakukan kali. Semua sepakat dan si kancil pun tidak sabar menunggu hari di mana perlombaan tersebut digelar. Selama menunggu hari perlombaan, Siput mengatur suatu strategi. Siput mengajak teman bersama Siput yang lain untuk berkumpul. Strateginya adalah di sepanjang tepi sungai, para Siput harus berbaris dengan hati dan ketika kancil memanggil, maka yang ada di bukti tersebut harus menjawab si kancil. Begitu seterusnya sampai di garis finish. Akhirnya yang dinanti-nanti pun tiba. Hampir seluruh penghuni hutan datang untuk menyaksikan pertandingan balap lari antara si kancil dan si Siput. Keduanya pun sudah siap berdiri sama di garis start dan perlombaan siap dimulai. Keduanya spontan berlari dan si Siput langsung berlari dengan memakai kekuatan penuhnya. Dan sesudah beberapa jarak berlari, si kancil pun menyusulnya. Sambil bersorak-sorak, seluruh penghuni hutan menyemangati si kancil dan si Siput. Dan kemudian si kancil berhenti sejenak di jalan sembari membagi sang Siput. Si kancil pun merasa kaget lantaran Siput tersebut sudah ada tepat di hadapannya. Dia pun tidak jadi istirahat dan langsung bergegas berlari sekuat tenaga. Saat itu, kancil mengira bahwa Siput masih ada di belakang dia. Padahal ternyata Siput tersebut sudah ada di depannya. Siput pun menjawab sebagaimana strategi yang diatur sebelumnya. Melihat hal tersebut, akhirnya kancil pun kembali berlari. Dia pun merasa sangat lelah dan mulai kehausan. Nafasnya seperti hampir habis dan terengah-engah. Hingga akhirnya ia merasa sangat lelah dan tidak kuat lagi. Alhasil, ia pun menyerah kepada Siput. Semua penghuni hutan merasa terkejut kancil bisa mengalah kepada Siput. Akhirnya, si Siput keluar sebagai pemenang dan semua penghuni hutan memberikan ucapan selamat kepada Siput. Itulah kisah sang kancil dan si Siput. Nah, itu kisah si kancil dan si Siput. Apa yang kalian peroleh dari cerita barusan? Apa yang kalian peroleh? Tidak boleh sombong seperti kancil. Tidak boleh sombong seperti kancil. Mentang-mentang kancil itu larinya cepat dan kancil tahu Siput jalannya pasti lambat, akhirnya kancil menantang Siput. Itu namanya sombong. Jadi kita juga tidak boleh meremehkan orang lain ya. Siapa lagi? Sandi. Harus cerdik seperti Siput. Pinter. Harus cerdik seperti Siput. Sebenarnya Siput jalannya cepat atau lambat? Lambat. Tapi cerdik. Dia bekerja sama dengan teman-temannya sehingga dia bisa menjadi pemenang. Padahal Siputnya ada berapa tadi itu? Banyak ya, bukan satu. Itu namanya cerdik. Baik. Anak-anak, hari
menggunakan koin positif dan koin negatif. Kemarin kan kita belajarnya menggunakan Iko. Bosen ya, sekarang kita pakai koin. Masih ingatkah kamu dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Ingat. Apa saja yang kamu ketahui tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Apa yang kamu ingat? Yang kamu ingat apa? Jadi iya, jadi kalau ada pengurangan terus dikurangi dengan bilangan negatif, cara cepatnya tinggal dijumlahkan saja ya. Siapa lagi yang ingat? Ya. Positif dikurangi positif yang lebih besar hasilnya negatif. Betul. Jadi kalau positif dikurangi positif yang lebih besar, maka hasilnya negatif. Tapi kalau positif dikurangi dengan positif yang lebih kecil, hasilnya tetap positif. Bagus. Siapa lagi yang mau jawab? Ya. Positif ditambah positif hasilnya positif. Positif ditambah positif hasilnya positif ya. Terus Positif ditambah negatif hasilnya bisa positif bisa negatif. positif ditambah negatif hasilnya bisa positif bisa negatif. Tergantung mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar positifnya maka hasilnya positif. Kalau yang lebih besar negatifnya maka hasilnya negatif. Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu melakukan perkalian bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat negatif. Nanti kalian akan dibantu dengan koin bilangan. Ada koin positif, ada koin negatif. Kalau kemarin kan kita belajarnya dengan Iko. Nah, apa sih gunanya belajar ini? Jadi belajar ini gunanya untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya mencari tahu jarak dari daratan dengan kedalaman air laut tanpa perlu melakukan penjumlahan yang cukup panjang. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh masalahnya. Seorang penyelam mutiara, jadi dia menyelam mencari mutiara dengan kecepatan 2 meter per detik. Jadi setiap per detiknya itu dia mencapai 2 meter. Ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Jadi lamanya berapa? 3 detik. Berada di kedalaman berapakah penyelam mutiara tersebut? Suaranya kecil banget ya anak-anak ya. Semangat! Ini loh. Jadi dia kecepatannya 2 meter per detik. 2 meter setiap detiknya. Kemudian penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Lamanya 3 detik. Berapa kedalaman penyelam tersebut selama 3 detik itu dia nyampe kedalaman berapa? Kira-kira apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Informasi apa yang digunakan? Penjumlahan kah? Pengurangan kah? Perkalian kah? Atau pembagian? Kira-kira diapakan? Diapakan kira-kira? Perkalian kah? Pengurangan kah? Penjumlahan kah? Atau pembagian? Diapakan? Dikali. Jadi negatif 2 dikali 3 maka hasilnya negatif 6. Nanti kita akan pelajari kenapa kok bisa negatif ya. Nah, ini koin positif. Koin positif ada tanda seperti penjumlahan. Ini punya kalian ya. Kemudian yang ini merupakan koin negatif. Jadi kalau koinnya seperti ini gambarnya, ada 1 itu berarti 1. Kalau ada 2 berarti sama dengan 2. Kalau ada 3 berarti sama dengan 3. Nah, kalau yang seperti ini, gambarnya seperti ini ada negatifnya di dalam, itu artinya 1 koin sama dengan negatif 1. Kalau ada 2 berarti berapa? 2 koin. Negatif 2. Kalau ada 3 negatif 3. Seperti itu seterusnya.
Jadi koinnya ini bersama-sama, ini namanya disebut koin netral. Koin netral ini nilainya 0. Untuk apa? Untuk membantu kalian nanti dalam melakukan operasi mengalihkan bilangan bulat dengan bilangan bulat negatif. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan aturannya berikut melalui video. Disimak baik-baik. Makanya, pada perkalian kita memiliki pola A banding B sama dengan C, di mana A merupakan pengali yang mewakili banyaknya kegiatan meletakkan atau mengambil koin. Jika pengalinya positif, artinya meletakkan koin ke papan. Jika pengalinya negatif, artinya mengambil koin dari papan. B merupakan bilangan yang dikali yang mewakili koin yang dipindahkan, dan C merupakan hasil kali yang menunjukkan koin akhir yang terdapat pada papan. 4 kali 3 sama dengan, kita lihat bahwa pengalinya merupakan bilangan positif. Berdasarkan kesepakatan di awal, jika pengali positif berarti kita meletakkan koin. Koin apa yang diletakkan? Yaitu 3 koin positif. Jadi perkalian ini dapat dimaknai meletakkan 3 koin positif sebanyak 4 kali. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Terlihat bahwa pada papan terdapat 12 koin positif. Dengan demikian, 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali negatif 3 sama dengan, kita lihat bahwa pengalinya merupakan bilangan positif, yang artinya kita meletakkan atau mengambil ya. Betul, kita harus meletakkan koin. Koin apa yang diletakkan? Yaitu 3 koin negatif. Jadi perkalian ini dapat dimaknai meletakkan 3 koin negatif sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Terlihat bahwa terdapat 12 koin negatif pada papan. Dengan demikian, 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 12. Negatif 4 kali 3 sama dengan, perhatikan bahwa pengalinya merupakan bilangan negatif, yang artinya kita harus meletakkan atau mengambil. Betul, kita harus mengambil koin, yaitu 3 koin positif. Sementara pada papan kita tidak memiliki sama sekali, sehingga tidak ada koin yang dapat kita ambil. Untuk itu, papan kita isi dulu dengan 0, yaitu pasangan koin positif dengan koin negatif. Kita letakkan 3 pasang 0 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Barulah kita dapat mengambil 3 koin positif sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Terlihat pada papan terdapat 12 koin negatif. Dengan demikian, negatif 4 kali 3 sama dengan negatif 12. Negatif 4 kali negatif 3 sama dengan, kita lihat pengalinya adalah bilangan negatif, yang artinya kita harus mengambil koin dari papan. Koin apa yang diambil? Yaitu 3 koin negatif. Karena pada papan tidak ada koin yang dapat kita ambil, kita letakkan dulu koin 0, yaitu pasangan koin positif dengan koin negatif. Kita letakkan 3 pasang koin 0 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Barulah dapat kita ambil 3 koin negatif sebanyak 4 kali. 1,
2, 3, 4. Terlihat bahwa pada papan terdapat 12 koin positif. Dengan demikian, negatif 4 kali negatif 3 sama dengan 12. Dari keempat kelompok. Jadi seperti itu tata cara. Ini dilakukan dulu kipasnya ya. Jadi nanti koinnya dimasukkan ke dalam papan. Aturannya tadi mengambil atau meletakkan. Yang tersisa di dalam papannya berarti itu hasilnya. Itu ya. Sekarang Bu Guru kasih tugas kelompok. Dari tadi videonya, apakah anak-anak dapat memahami videonya tadi? Paham atau tidak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Membentuk kelompok seperti biasa. Ya. Dengan kelompok depannya. Yang depan berbalik. Lanang maju sama pinggir ya. Berbalik kita berbalik. Bu Guru beri koin positifnya 20, koin negatif 20, papannya 1 ya. Ini soalnya. Silakan kalian kerjakan selama 3 menit. Silakan dikerjakan selama 3 menit. Nah, yang hijau tua itu, yang hijaunya lebih tua, itu angkanya ditulis di sana. Nanti kalau sudah mengerjakan coret aja, tulis lagi soal yang baru seperti itu ya. Bagaimana? Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya. Sekarang saatnya mempresentasikan hasil kerja kelompokmu. Kelompok 1 siapa yang presentasi? Gale. Kelompok 2? Vina. Kelompok 3 siapa yang presentasi? Ya. Oke. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 mempresentasikan tabel yang ke-1, kolom 1 dan 2. Kelompok 2, tabel 1, kolom 3 dan 4. Kelompok 3, kolom 1 dan 2 dari tabel kedua ya. Jadi 22. Dan sebutkan kesimpulannya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Gale, ya, baca yang keras, Gale. Nomor 1, positif 4 dikali
dikali positif 2 sama dengan 8. Positif 6 dikali positif 3 sama dengan 18. Ya, berikutnya yang kolom kedua. Positif 2 dikali positif 4 sama dengan 8. Positif 3 dikali positif 6 sama dengan 18. Ya, kesimpulannya Positif dikali positif hasilnya positif walaupun angkanya dibalik. oh iya, jadi tabel yang pertama itu 4 dikali 2 kolom yang pertama. Kolom yang kedua 2 dikali 4. Hasilnya tetap sama-sama positif. Bagaimana kelompok yang lain? Sama atau tidak? Sama. Nah, ya, kelompok yang kedua. Siapa? Vina. Ayo Vina berdiri. Yang keras Vina. Negatif 5 dikali negatif 3 sama dengan 15. Negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan 8. Negatif 3 dikali negatif 5 sama dengan 15. Negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah ini ya, terima kasih Vina. Jadi kalau tadi positif dikali positif hasilnya positif. Ini negatif dikali negatif hasilnya juga positif. Itu ya, itu yang perlu diingat. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama atau tidak? Sama. Ya, kelompok ketiga. Dinda presentasi ya, yang kelas Dinda. Positif 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Positif 6 dikali negatif 3 sama dengan negatif 18. Negatif 2 dikali positif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 3 dikali 6 dikali positif 6 sama dengan negatif 18. Kesimpulannya Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. iya, benar sekali. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama atau tidak? Sama. Jadi yang perlu diingat adalah positif kalau dikalikan, kalian bicara sendiri sama dia. Positif kalau dikalikan dengan positif hasilnya positif. Negatif dikalikan dengan negatif hasilnya positif. Jadi kalau sama-sama positifnya, sama-sama negatifnya, itu hasilnya positif. Tetapi kalau salah satunya negatif, jadi yang depan positif, yang dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Atau kalau negatif dikalikan dengan positif, hasilnya juga negatif. Seperti itu ya. Jadi kalau sama-sama positif, sama-sama negatif, maka positif. Kalau berbeda, hasilnya negatif. Itu yang perlu diingat. Paham atau tidak? Oke. Sebelum kita lanjut ke tugas berikutnya, dikumpulkan dulu. Jawabannya aja dikumpulkan. Papannya tetap di sana. Sebentar lagi kalian disuruh beri tugas. Ya. Nah, masih semangat anak-anak? Semangat. Waduh, semangat. Masih semangat anak-anak? Semangat. Oke, biar lebih semangat lagi, permainannya seperti kemarin. Aturannya sebut warnanya, bukan sebut tulisannya. Levelnya ini sudah yang sulit. Kalau yang kemarin levelnya mudah, terus tengah-tengah gitu ya. Sekarang levelnya sulit. Coba Bu Guru tanya sekarang. Kalau ini jawabannya apa? Merah. Kalau ini? Biru. Kalau ini? Hitam. Oke, yang keras bersama-sama, jangan takut salah. 1, 2, 3. Hitam. Ya, yang keras. Kalah cepat sama tulisannya apa? Biru. Coklat.
fokus. Jadi fokuskan dulu untuk apa? Untuk mengerjakan soal ini. Jadi harus fokus. Sekarang kalian kerjakan sendiri-sendiri, papannya dan koinnya berbagi ya. Kerjaannya sendiri-sendiri. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Koinnya bersama-sama, tidak apa-apa. Ada yang tidak apa-apa. Silakan kerjakan 1 sampai 4. Waktunya 5 menit. Mudah sekali soalnya. Mary membeli 5 kotak donat. Setiap kotak berisi 6 donat yang berbeda rasa. Berapa banyak donat yang dibeli Mary? Gampang sekali. Yang kedua, seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 3 meter. Berarti kalau menyelam seperti tadi, kalau menyelam berarti ditulis dengan bilangan apa ini? Bilangan apa ini? Negatif. Jadi kalau di kedalaman ditulisnya negatif. Seperti itu ya. Nomor 3 langsung dioperasikan. Negatif 7 kali 8. Nomor 4 langsung juga dioperasikan. Negatif 5 dikali negatif 5. Silakan dikerjakan. Papannya berbagi. Kalau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan. Sudah anak-anak? Sudah. Dikumpulkan dulu yang kerjaannya. Yuk, pekerjaannya kali sudah belum? Sudah. Ya, nah. Ya. Mana punya anak-anak yang tidak sama yang ya. Sudah semua ya. Apa saja anak-anak yang telah kalian pelajari hari ini?
kedua dipelajari lagi di rumah, diulang-ulang sampai paham betul ya. Kurang lebihnya guru mohon maaf. Sebelum pulang marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama